Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yuk, kita awali pertemuan kita dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa berkumpul dengan teman-teman kami pada saat ini, meskipun secara online. Berkati kami supaya pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini adalah seorang pilot. Tugas seorang pilot adalah mengemudikan pesawat terbang. Di pesawat terbang, selain ada pilot, juga ada pramugari. Tugas pramugari adalah melayani para penumpang pesawat terbang, seperti mengantar ke tempat duduk, memberi makan dan minum, dan juga memberitahu cara-cara keselamatan di pesawat terbang. Yang keren ini adalah chef. Apa itu chef? Chef adalah orang yang pekerjaannya membuat masakan yang sangat enak. Yummy! Profesi berikutnya adalah psikolog. Psikolog adalah orang yang membantu orang lain yang sedang bermasalah dengan memberinya semangat, memberinya nasihat, sehingga orang yang datang berkonsultasi padanya dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Kalau ini, adik-adik pasti tahu. Ya, betul. Ini adalah seorang dokter. Pekerjaan seorang dokter adalah memeriksa dan memberi obat pasiennya. Di rumah sakit, selain dokter, ada juga yang disebut dengan paramedis atau tenaga kesehatan. Apa sih tugas mereka? Mereka bertugas sebagai orang yang menjalankan alat-alat yang digunakan untuk pemeriksaan kesehatan. Seperti pada gambar ini. Gambar ini adalah pasien yang akan diperiksa keadaannya dengan menggunakan alat CT scan, yaitu alat yang digunakan untuk melihat keadaan kepala, keadaan rongga dada, rongga perut, bahu, dan juga lutut. Di rumah sakit, orang yang membantu dokter merawat orang sakit
disebut sebagai perawat. Guru adalah orang yang mengajar di kelas yang membuat murid-muridnya menjadi pintar. Perancang adalah orang yang merancang sesuatu. Seperti yang digambar ini, dia sedang merancang atau mendesain pesawat terbang. Penyanyi, pekerjaan mereka adalah menyanyikan lagu-lagu yang sangat disukai oleh banyak orang. Ini adalah seorang polisi. Tugasnya adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Aktor atau bintang film, pekerjaannya adalah memerankan peranan yang akan diputar di bioskop atau di TV. Ini adalah seorang pastor. Pastor berasal dari bahasa Latin yang artinya gembala. Tugas pastor adalah menggembalakan umatnya. Apa saja sih? Di antaranya adalah memimpin perayaan misa atau perayaan ekaristi, memberikan sakramen orang sakit, memberikan sakramen pengampunan, dan masih banyak lainnya. Ini adalah seorang biarawati atau yang sehari-hari kita sebut dengan suster. Tugas seorang biarawati bisa macam-macam. Ada yang di sekolah, ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah retret, dan masih banyak lagi lainnya. Pengusaha adalah orang yang pekerjaannya membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Orang yang merancang bangunan sekaligus mengawasi jalannya pembangunan suatu gedung adalah arsitek. Orang yang pekerjaannya membuat cerita yang menarik lalu diupload ke YouTube, namanya adalah YouTuber. Di dunia ini banyak sekali jenis-jenis profesi. Masing-masing tidak dapat berjalan sendiri, melainkan saling melengkapi. Seandainya semua profesi didasari dengan sikap pelayanan dengan kasih dan tidak membedakan kepada sesama, maka akan tercapai kehidupan yang lebih damai, sejahtera, dan bahagia. Adik-adik, yuk kita ambil kitab suci masing-masing. Lalu kita buka Injil Markus bab 10 ayat 43 sampai dengan 45. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berdasarkan bacaan yang sudah kita baca bersama-sama tadi, pokok-pokok pewartaan yang perlu diperhatikan adalah menjadi pengikut Yesus Kristus, kita harus mau dengan tulus melayani orang lain. Semua orang dipanggil untuk melayani orang lain melalui tugas atau profesi masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Tuhan Yesus memberikan petunjuk melalui Roh Kudus agar kita mampu melayani orang lain dengan sungguh-sungguh. Melayani orang lain bisa menimbulkan sukacita di hati, apalagi jika dilakukan dengan tulus ikhlas. Saatnya bermain. Adik-adik, yuk kita coba pasangkan setiap gambar yang di atas dengan gambar yang ada di bawah. Gambar di atas itu kan gambar profesi, sedangkan yang di bawah adalah barang-barang yang berhubungan dengan profesi. Jadi, yuk kita cocokkan gambar yang di atas dengan gambar yang di bawah. Jawabannya yang benar adalah untuk anak-anak yang lebih besar. Aktivitasnya adalah yuk membuat daftar rencana di selembar kertas. Apa yang akan dilakukan dalam masa belajar dari COVID-19 di rumah sebagai bentuk pelayanan. Misalnya, menyemangati guru-guru yang tetap mengajar jarak jauh dengan mengirim WA, "Semangat Pak, semangat Bu." Bisa juga membantu teman yang kesulitan belajar karena internetnya terbatas. Atau yang paling gampang, membantu pekerjaan di rumah seperti menyiapkan makanan, membereskan kamar, mencuci piring, dan lain-lain. Nah, untuk anak-anak yang kelas besar, rencana kamu ditulis seperti ini ya. Cuma untuk 7 hari ke depan kok. Jadi, kamu buat rencananya. Lalu, kalau terlaksana, kamu kasih tanda centang. Lalu, bagaimana perasaanmu? Kalau senang, tulis senang. Begitu ya adik-adik. Di penghujung kegiatan kita kali ini, yuk kita bersama-sama membangun niat. Kita harus menghargai semua profesi yang ada di sekitar kita, termasuk menghargai para penyapu jalanan, para satpam, para
para abang ojol yang mengantar makanan atau barang pesanan kita, dan juga para asisten rumah tangga yang bekerja di rumah kita. Kita bisa melakukan hal sederhana di rumah untuk menunjukkan bentuk pelayanan. Contohnya, membantu membereskan rumah, mencuci piring, atau menyemangati mama dan papa yang sedang menghadapi masa sulit karena harus bekerja dari rumah. Mari kita doa penutup bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih atas pelajaran kali ini. Mampukanlah kami untuk bisa melayani orang lain dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mau belajar melayani sesama kami dari hal yang kecil di rumah kami masing-masing, ataupun di mana saja kami berada. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Adik-adik, terima kasih atas perhatiannya pada pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.